Hello guys, welcome back to my channel. So di video kali ini saya ingin mereview laptop dari MSI, yaitu MSI GF63 di tahun 2023. So sekilas saja laptop yang saya review kali ini itu memakai Intel Core i5 dan GTX 1650 Max-Q. Tapi di sini tuh ada yang menarik. Harga dari laptop ini tuh di bawah 10 juta. Jadi sudah dipastikan laptop ini tuh tidak memiliki saingan ya. Karena saingannya tuh pasti sudah di atas 10 jutaan. So, langsung aja kita masuk ke review dari laptop ini. Yang pertama di desainnya dulu. Saya rasa desainnya ini tidak perlu saya jelaskan ya. Karena GF63 ini masih mempertahankan desain yang lama. Tidak ada perubahannya sama sekali. Yang berubah hanya spesifikasi di dalam laptopnya aja. Jadi, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan desain dari laptop ini. Ya mungkin sekilas lah ya, desainnya tuh simple, tidak ada RGB-nya sama sekali di laptop ini. Dan untuk material yang dipakai ini menggunakan kombinasi material dari aluminium dan plastik. Kemudian untuk build quality-nya sendiri, laptop ini itu cukup solid ya. Pada saat saya tekan-tekan bagian top case-nya ini tidak ada pergerakan sama sekali karena bagian top case dari GF63 Thin ini menggunakan bahan aluminium. So ya untuk build quality-nya ini cukup solid. Kemudian untuk frame-nya sendiri ini sayang sekali tidak dapat dibuka menggunakan satu jari. Jadi kalau misalnya kalian mau membuka laptop ini, kalian harus menggunakan kedua tangan Anda. Untuk fleksibilitas dari layarnya sendiri ini juga sangat solid karena lagi-lagi di bagian cover layarnya ini menggunakan bahan aluminium. Jadi pada saat saya coba twist atau flex dari layarnya ini tidak ada flex yang signifikan, sangat solid dan tidak ada mengeluarkan suara aneh atau decitan-decitan aneh di fleksibilitas layarnya. Untuk keyboardnya sendiri ini menggunakan format 10 keyless yang artinya keyboardnya itu tidak mendapatkan numpad. Untuk sensasi mengetiknya sendiri ini cukup nyaman mengetik di laptop ini, tidak ada komplain sama sekali. Untuk backlightnya sendiri ini single zone warna merah dengan 3 tingkat kecerahan. Kemudian untuk trackpadnya sendiri ini juga cukup nyaman ya, sudah support multi gesture juga. Tetapi di sini ada satu minus, di mana pada saat saya tekan atau menyentuh sebenarnya menyentuh area trackpadnya itu terdengar suara klik yang padahal sebenarnya saya belum klik trackpadnya. Kemudian untuk dimensi dari laptop ini itu panjangnya 35,9 cm, lebarnya 25,4 cm dan untuk tebalnya itu di 2,17 cm. Untuk beratnya sendiri ini berada di 1,86 kg. Untuk kelengkapan portnya sendiri di sebelah kirinya ini terdapat satu USB Type-A dan satu DC input. Kemudian di sebelah kanannya itu terdapat satu Kensington lock, satu RJ45, satu USB Type-C, dua USB Type-A, satu 3,5 mm mic input dan 3,5 mm audio output. Kemudian di bagian belakang dari laptop ini itu terdapat satu HDMI. Untuk layar dari laptop ini menggunakan ukuran 15,6 inch beresolusi Full HD dengan IPS level dan untuk refresh rate-nya ini berada di 144 Hz. Untuk color gamutnya sendiri ini berada di 65% sRGB. Untuk webcamnya sendiri ini beresolusi 720p dengan 30 fps. Dan ini untuk hasil dari webcamnya. Jadi seperti ini hasil dari webcam MSI GF63 beserta dengan mikrofonnya. Coba kalian nilai sendiri kira-kira hasilnya gimana. Jadi itu saja untuk desain dan eksterior dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke spesifikasi dari laptopnya. Untuk prosesornya sendiri ini menggunakan Intel Core i5 11400H dengan 6 core, 12 thread dan untuk TDP-nya ini sebesar 45 watt. Untuk grafik card-nya sendiri ini menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q dengan VRAM-nya itu sebesar 4GB GDDR6. Untuk RAM-nya sendiri ini sudah terpasang satu keping sebesar 8GB DDR4 dengan speed-nya itu berada di 3200 MHz. Dan di laptop ini itu masih disediakan satu slot kosong untuk upgrade RAM-nya. Kemudian untuk SSD-nya sendiri ini sudah terpasang satu keping SSD NVMe PCIe Gen 3 sebesar 512 GB. Di sini kalian masih mendapatkan satu slot 2,5 inch untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Kemudian untuk coolingnya sendiri ini menggunakan 3 heat pad dan satu fan, di mana satu heat pad-nya itu untuk GPU dan 2 heat pad-nya itu untuk CPU. Untuk speakernya sendiri ini menggunakan konfigurasi 2x2 watt dan ini untuk hasil suara dari MSI GF63 yang saya bandingkan dengan MacBook Pro 16 inch.
Untuk konektivitasnya sendiri ini menggunakan Wi-Fi 6AX 201 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk baterainya sendiri ini sebesar 51 Wh dan untuk power adaptornya ini sebesar 120 Watt. Jadi itu saja untuk spesifikasi dari MSI GF63. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini di tahun 2023. Yang pertama kita tes kecepatan SSD-nya dulu. Untuk kecepatan read-nya ini sebesar 3606 MB per detik dan untuk write-nya ini sebesar 2525 MB per detik. Di tes kedua ini menggunakan Blender. Seperti biasa kita coba render gambar BMW. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 4 menit 45 detik. Dan render menggunakan GPU ini selesai dalam waktu 1 menit 12 detik. Lanjut di tes ketiga ini memakai Cinebench R15. Kita coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1357, di mana tertingginya itu berada di 1538 dan untuk terendahnya berada di 1329. Di tes berikutnya ini memakai Cinebench R20. Di sini juga sama, kita coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 3276, di mana tertingginya itu berada di 3373 dan untuk terendahnya berada di 3253. Lanjut di tes berikutnya ini memakai Cinebench R23. Untuk single core-nya ini mendapatkan skor 1449 dan untuk multi core-nya ini mendapatkan skor 8479. Lanjut di tes berikutnya ini memakai Furma, mendapatkan skor 2863 dan untuk rata-ratanya berada di 48 FPS. Di tes berikutnya ini memakai PCMark 10, mendapatkan skor 5741. Lanjut di tes berikutnya ini saya memakai 3D Mark. Di CPU profile-nya ini mendapatkan skor 5808, di Firestrike mendapatkan skor 8013, di TimeSpy mendapatkan skor 3276. Dan di sini saya coba stress test laptop ini menggunakan TimeSpy dan laptop ini tuh lolos dengan skor 99%. Kemudian pada saat melakukan stress test ini saya coba mengukur suhu di atas permukaan keyboardnya, ini berada di 48,5 derajat Celcius. Jadi itu saja untuk tes benchmark di laptop ini. Sekarang kita coba tes main game di MSI GF63 dan untuk settingan gamenya sendiri ini saya set ke high semua. Untuk di game pertama ini ada game Dota 2. Untuk rata-rata FPS-nya itu berada di 122. Untuk suhu GPU-nya ini berada di 78 dan untuk suhu CPU-nya ini berada di 72 derajat Celcius. Untuk secara overall gameplay-nya ini sangat nyaman ya, tidak terjadi lag sama sekali. Semuanya ini berjalan dengan mulus. Di game berikutnya ini ada game Cyberpunk. Untuk rata-rata FPS-nya itu berada di 36. Untuk suhu GPU-nya ini berada di 79 dan untuk suhu CPU-nya berada di 74 derajat Celcius. Secara overall gameplay-nya di sini kurang smooth. Kalau misalnya kalian mau memainkan Cyberpunk ini secara lancar, kalian bisa menurunkan resolusinya ke resolusi low. Kemudian di game berikutnya ini ada game God of War. Untuk rata-rata FPS-nya itu berada di 46. Untuk suhu GPU-nya ini berada di 80 dan untuk suhu CPU-nya ini berada di 74 derajat Celcius. Secara overall gameplay-nya ini cukup mulus, cuman sayang banget sesekalinya tuh terjadi drop frame rate ke 21 FPS. Di game berikutnya ini ada game Sekiro. Untuk rata-rata FPS-nya itu berada di 59. Untuk suhu GPU-nya ini berada di 80 dan untuk suhu CPU-nya ini berada di 74 derajat Celcius. Secara overall gameplay di Sekiro ini berjalan dengan lancar, tidak terjadi lag sama sekali. Lanjut di game terakhir ini ada game Witcher 3. Untuk rata-rata FPS itu berada di 39. Untuk suhu GPU-nya ini berada di 81 dan untuk suhu CPU-nya ini berada di 77 derajat Celcius. Secara overall gameplay di Witcher 3 ini kurang mulus di resolusi high, tapi di resolusi low itu berjalan dengan lancar. Jadi itu saja untuk tes main game di laptop ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang MSI GF63. Sisi positifnya dulu, yang pertama ini ada di harganya. Harga dari laptop ini itu berada di harga 10 juta rupiah. Dimana kalau misalnya lagi ada cashback itu berada di bawah 10 jutaan, yang menjadikan laptop ini itu merupakan salah satu laptop gaming di bawah 10 juta. Dan dimana kompetitor yang lain itu laptop gaming itu masih berada di atas 10 jutaan. So, jadi bagi kalian yang mempunyai budget yang pas-pasan, laptop ini itu sangat worth it untuk kalian beli. Kemudian sisi positif yang kedua itu ada di good price to performance, yang artinya tuh harga yang kalian keluarin itu sebanding dengan performa yang kalian dapat, bahkan lebih. Kenapa begitu? Karena performa dari laptop ini tuh cukup menjanjikan. Ya bukan yang terbaik, tapi cukup menjanjikan.
dimana kalian bisa memainkan game AAA dengan lancar dengan resolusi low sampai medium. Ya, kalian harus berkecil hati di sini, kalian tidak dapat memainkan game AAA dengan resolusi high dengan lancar. Ya, kalau misalnya kalian tetap memaksakan menggunakan resolusi high, itu tetap dapat kalian mainkan, tapi konsekuensinya itu grafiknya itu tidak mulus ya. Pada saat kalian memainkan gamenya itu terjadi patah-patah, jadi kurang nyaman. Kalian tetap dapat memainkannya dengan resolusi low. Kemudian sisi positif ketiga ini ada di bobotnya. Bobot dari laptop ini tuh salah satu laptop gaming yang paling ringan yang ada di pasar sekarang. Bobotnya itu di bawah 2 kilo guys. Jadi laptop gaming ini cukup compact, kalian bisa bawa kemana-mana. Ya, di bawah 2 kilo itu cukup ringan ya. Dimana laptop gaming biasanya itu berada di atas 2 kilo, bahkan 2,1, 2,2. Jadi selisihnya itu cukup banyak, yang menjadikan laptop gaming itu cukup ringan ya. Dan di balik bobotnya yang cukup ringan, material yang digunakan juga cukup solid ya. Ini menggunakan bahan aluminium di bagian cover layar dan di bagian top case-nya. Untuk bagian bawahnya ini masih menggunakan plastik. Secara overall ini bagus loh. Untuk harga 10 juta kalian masih mendapatkan aluminium, itu sangat bagus. Kemudian sisi positif yang terakhir itu berada di kelengkapan portnya. Untuk kelengkapan port dari laptop ini itu cukup lengkap. Sebenarnya nggak lengkap-lengkap amat, tapi cukup lengkap. Dimana kalian mendapatkan RJ45, USB Type-C, HDMI 3,5 mm yang terpisah, dimana satu itu mic input dan satu audio out. Salah satu minusnya itu berada di salah satu minus yang ada di kelengkapan portnya itu cuma di SD card reader ya. Tapi kenapa saya tidak permasalahkan banget, karena laptop gaming ini tidak cocok untuk content creator. Jadi yang main game tuh tidak penting banget ya menggunakan SD card. Jadi itu saja untuk sisi positifnya. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Kekurangan yang pertama itu ada di desainnya nih, balik lagi. Desain dari laptop ini itu sudah lawas banget ya, dimana modelnya itu cukup jadul. Dan di GF63 ini saya rasa laptop gaming yang paling jadul di antara kompetitor yang lainnya, dimana ini polos banget, tidak ada lekuan sama sekali. Ya, laptop biasa dengan emboss MSI warna merah yang membuat laptop gaming itu terlihat seperti laptop gaming dengan logo naga ini. Tapi secara overall desainnya itu ya outdated lah ya, jadul ya, karena masih memakai kode 3 di belakangnya. Padahal MSI itu sudah ngeluarin tipe-tipe yang lainnya itu yang pembaharuan ya. Contohnya kayak tipe Rider GE itu GE63 itu setara dengan ini karena memakai kode 3 di belakangnya. Dimana Rider itu sekarang itu sudah memakai angka 8, GE68. Jadi kalian bandingin sudah berapa generasi yang diloncat oleh MSI untuk laptop ini. Ya, mungkin salah satu alasannya itu untuk menekan cost dari laptop ini, yang menjadikan laptop ini itu salah satu laptop gaming paling murah di pasaran. Untuk sisi negatif yang kedua itu berada di layarnya ya. Layarnya ini belum 100% sRGB. Ya mungkin alasannya itu untuk menekan cost juga. Jadi color gamutnya itu berada di 65%. Tapi untuk sensasi main game di 65% sRGB itu tidak terlalu mencolok ya, karena sepanjang kalian main game itu warna yang dihasilkan juga masih oke untuk main game. Sebenarnya yang mau saya komplain dari layarnya itu bukan di color gamutnya, karena color gamut di 65% sRGB itu sah-sah aja untuk kalian main game, tidak terasa banget perbedaannya kalau misalnya kalian memainkan game di 100% sRGB dan di 65% sRGB. Karena yang kalian cari pada saat main game itu bukan warnanya, tetapi sensasi pada saat memainkan gamenya. Jadi yang saya keluhkan di layarnya itu berada di respon time-nya itu cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kalian memainkan game itu kadang terjadi lag yang disebabkan oleh respon time-nya. Jadi mungkin itu saja kesimpulan saya tentang laptop ini. Untuk sisi negatifnya mungkin itu aja, karena sebenarnya masih ada ya guys ya, tapi untuk harga laptop 10 juta saya rasa itu aja untuk sisi negatifnya. Kalau misalnya saya bandingkan sisi negatifnya dengan harga laptop 15 juta kan nggak apple to apple ya. Jadi ya itu aja untuk review laptop kali ini. Mohon maaf apabila review kali ini itu agak hancur-hancuran, agak berantakan karena saya sedang flu. Jadi ngomong di depan kamera ini agak tidak konsentrasi, nggak konsentrasi lah.
So, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. So, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.